langsung semua praktek orang Indonesia disalah-salahin, digoblok-goblokin, dibidah-bidahin, yang dibenerin cuma pendapat dia doang, dan ternyata setelah diusut-usut, wah itu mah hambali sebenarnya itu. Ini kan tidak fair gitu loh, tidak fair. Pertama karena nggak pakai nama gitu ya. Yang kedua, ini dia pakai nyala-nyalain pula gitu loh. Ya kan, udah nggak ada covernya, telanjang bulat begitu aja, nggak ketahuan ini mazhab apa gitu kan. Yang kedua tadi pakai nyala-nyalahin. Nah, tapi hari ini begini Ustaz, permasalahan di masyarakat kita yang realnya itu, kita kan masyarakat Indonesia nih, sudah sangat dikenal sebagai masyarakat Muslim yang bermadzhab Syafi'i dalam fikihnya. Ya. Nah, tapi hari ini beberapa kalangan ulama itu dalam tanda kutip juga mendakwahkan mazhab lain, Ustaz. Misalnya mazhab Hambali misalnya, karena banyaknya lulusan dari luar negeri begitu ya, Timur Tengah begitu, membawa mazhab Hambali. Nah, ini kira-kira perlu nggak Ustaz untuk mengenalkan mazhab lain padahal kita ini sudah dikenal sebagai mazhab Syafi'i begitu Ustaz? Sebenarnya begini ya, adanya mazhab yang berbeda itu kan pertama bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang harus dibenci, ditakuti atau dihindari gitu, enggak. Kenyataannya memang ada mazhab-mazhab itu di dunia ini, ya yang terkenal atau yang masyhur itu ya 4 itulah. Walaupun sebenarnya lebih dari 4 ya, ada 8, ada sampai 13 dan sebagainya, tapi yang katakanlah dia betul-betul mengkristal menjadi sebuah lembaga yang besar gitu ya, itu memang ada 4. Nah, beberapa negara unik, yaitu di negara itu ada beberapa mazhab yang berbeda dan diajarkan, dan pengikut punya madrasah, punya istilahnya institusi gitu ya. Beberapa negara, katakanlah misalnya Mesir, pemerintahnya sangat dipengaruhi oleh mazhab Hanafi. Maka dalam konstitusi Mesir, dalam kanunnya itu banyak merujuk kepada mazhab Hanafi. Tapi masyarakatnya di bawah secara ubudiyah gitu ya, banyak ngajinya dengan mazhab Asy-Syafi'i. Sebagaimana di Mesir juga ada yang bermazhab Hanafi, Maliki dan juga Hambali. Jadi 4 mazhab itu eksis gitu ya di negara itu. Di Syam atau di Suriah begitu. Yang Syafi'i banyak, yang Hanafi juga banyak gitu ya. Nah, tapi ciri yang kedua, banyak juga negara yang mereka itu tidak multiple mazhab. Ya, model-model mazhab itu ada tapi satu aja. Katakanlah kalau di Afrika Utara ya, mulai dari Libya, Tunis, Aljazair, Maghrib, Maroko gitu ya, itu rata-rata atau boleh dibilang semuanya itu bermazhab Maliki gitu ya. Kalau di India, di Pakistan, ya di Turki, Cina gitu ya, itu rata-rata orang-orang tuh di sana bermazhab Hanafi. Nah, Indonesia nih Asia Tenggara, karena Indonesia mencakup juga Malaysia, Brunei, Thailand, Singapura, sekitarannya itulah ya semua. Nah itu rata-rata Syafi'i dan hanya Syafi'i gitu yang beredar gitu ya. Itu nanti menjadi menarik untuk dipelajari, kenapa kok yang berkembang cuma satu mazhab dan tidak banyak mazhab kalau di daerah-daerah tadi yang saya sebutkan. Lalu kalau kayak di Mesir atau di Syria itu kok berkembang 4 mazhab ya. Ini jadi studi yang menarik gitu ya. Tapi begini pertanyaannya tadi kan, adanya orang yang mendakwahkan mazhab yang lain di suatu negeri sebenarnya tidak jadi masalah gitu, asalkan lengkap dengan covernya gitu, lengkap dengan paketnya. Maksudnya dengan paketnya itu gini, misalnya nih ya, Ustadz Wildan kuliah di Madinah ya, di Madinah karena Madinah itu Saudi Arabia dan Saudi itu mazhab yang digunakan adalah mazhab Hambali. Pasti kalau belajar fikih di Madinah, Fakultas Syariah, ya pasti pakai Ar-Raudul Murbi' gitu ya, pakai kitabnya mazhab Hambali. Nah, terus lulus nih S1, ya kan, jadi LC, ya langsung ceramah kan, pulang ke Indonesia. Nah, kalau mau mengajar, itu harus ada covernya. Jadi begini, majelis ilmu fikih, ya belajar ilmu fikih, dikasih tulisan gitu, dengan menggunakan mazhab Hambali gitu. Harus dijelaskan begitu. Dan yang diajarkan di sini khusus hanya mazhab Hambali. Ya sudah, silahkan ajarkan. Tapi orang yang datang ke situ nggak seperti dijebak gitu, nggak seperti dijebak tuh gini. Kan rata-rata orang Indonesia kan mazhab Syafi'i. Ini lulus dari Madinah pulang
langsung semua praktek orang Indonesia disalah-salahin, digoblok-goblokin, dibidah-bidahin, yang dibenerin cuma pendapat dia doang, dan ternyata setelah diusut-usut, wah itu mah hambali sebenarnya itu. Ini kan tidak fair gitu loh, tidak fair. Pertama karena nggak pakai nama gitu ya. Yang kedua, ini dia pakai nyala-nyalain pula gitu loh. Ya kan, udah nggak ada covernya, telanjang bulat begitu aja, nggak ketahuan ini mazhab apa gitu kan. Yang kedua tadi pakai nyala-nyalahin. Nah, kalau mau yang benar gini, dari awal sudah disebut yang kita pelajari ini adalah mazhab Hambali. Nah, maka siapa yang mau hadir dan ingin mempelajari fikih dengan mazhab Hambali, silahkan hadir. Kalau yang tidak mau mempelajari mazhab Hambali, tidak usah hadir, tidak apa-apa. Kan begitu. Jadi kan fair gitu kan, fair. Kayak saya nih ya, kuliah di Lipia. Nah, itu judulnya jelas. Kita ini fakultasnya adalah Fakultas Syariah, jurusannya perbandingan mazhab. Nah, yang kita pelajari 4 mazhab sekaligus. Jadi bukan belajar satu mazhab doang nih. Syafi'inya belajar juga pasti, ya kan? Kemudian Hanafinya kita pelajari, Hambalinya kita pelajari, Malikinya kita pelajari. Malah soal ujian dari dosen itu malah seru itu. Ya, kalau lagi ujian tuh kita ditanya 4 mazhab. Sebutkan hukum sholat kunut sholat subuh. Hukum kunut sholat subuh. Menurut Hanafi dalilnya apa? Gitu ya. Menurut Maliki apa dalilnya apa? Syafi'i gimana? Hambali gimana? Itu harus runut dan lengkap menyebutkannya. Nah, urusan kemudian nanti saya sebagai orang yang bermadzhab Syafi'i, apakah saya mau kunut apa enggak kunut, itu bab yang lain. Yang tadi saya pelajari itu kan itu ilmu, gitu ya. Saya mempelajari, memperbanyak literatur, memperbanyak istilahnya khazanah kekayaan intelektual kita, gitu kan. Nah, jadi diajarkan itu bukan berarti kemudian mengkampanyekan, menjelek-jelekan yang lain, bukan. Kita belajar mazhab yang lain juga bukan berarti dalam rangka ingin menginjak-injak mazhab yang sudah pernah kita lakukan, najis, tralala, salah semua, bid'ah semua, yang benar cuma ini. Oh enggak, itu curang, itu culas, itu bukan ciri khas ulama. Kalau ulama itu amanah gitu, amanah itu berarti ya ini adalah mazhab Hambali. Anda kalau mau setuju ya silakan, kalau nggak setuju ya nggak apa-apa. Mungkin Anda pakai mazhab Syafi'i. Nah, kalau di Syafi'i begitu, ya sudah, itulah yang Anda pakai. Kalau Hanafi, kalau Hambali begini, kan begitu harusnya kan. Jadi tidak, istilahnya tidak menyalahkan dan juga tidak pakai sistem gerilya gitu, rontokkan orang-orang yang sudah bermazhab Syafi'i dan digoblok-goblokin lalu digiring pindah kepada mazhabnya dia. Kalau saya perhatikan sih yang kayak gitu biasanya juga tidak memindahkan ke mazhab Hambali, karena ternyata yang dia ajarkan itu juga bukan mengajarkan satu mazhab tertentu loh. Semua mazhab nggak dipakai, terus dia bikin sendiri, dia ngeracik sendiri, dan semua disalahin yang benar cuma punya dia doang. Nah, itu yang sering terjadi kalau yang selama ini saya lihat sih ya. Jadi ya itu mazhab jadi-jadian sebenarnya. Nah, kalau saya hadir di majelis itu saya mau tanya, itu pendapat itu saya kira benar, tapi boleh tanya nggak, itu menurut pendapat siapa? Ya dia nggak bisa jawab. Kenapa? Orang saya sendiri, dari mana nggak ada rujukannya, kan begitu biasanya. Cuman karena jamaah kita kan jamaah yang nggak terlalu ngerti gitu ya, dibohongin kayak gitu, iya, oh ini sunnah, oh itu salah gitu. Ya belum tentu benar juga dia ngomong kayak gitu sebenarnya. Oke.